Pernah nggak sih kalian ngerasa IA yang kita pakai sekarang itu sebenarnya masih aneh gitu? Maksud gue gini, kita tanya sesuatu, IA itu pasti jawab kan. Dan kalau kita minta bikin sesuatu nih, AI bikinin gitu. Selesai. Kayak alat aja gitu. Tapi beberapa waktu terakhir nih, gue ngerasa sadar sesuatu gitu kan. Jadi jangan-jangan nih itu cuma tahap awal aja. Karena sekarang mulai muncul nih sesuatu yang agak beda. Namanya AI agent. Dan yang bikin gue heran nih, banyak orang itu belum bener-bener sadar gitu. Beda besarnya itu di mana? Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue di Hajri Fajar Channel. Nah, coba kita mulai dari hal yang sederhana dulu nih ya. Misalnya gini, kalian bilang ke AI, bikinin rencana liburan 5 hari ke Jogja misal. AI bakal bikin itinerary-nya pasti kan. Jadi hari pertama itu ke sini, hari kedua ke sana gitu. Terus makan di restoran ini, nginep di hotel situ, gitu. Rapi, detail malah. Kadang bahkan ada estimasi harganya gitu, biayanya. Kelihatannya sih keren kan, tapi coba kalian perhatiin deh. Jadi semua itu kan cuma teks ya, daftar, rencana biasa gitu. Setelah itu apa? Ya kalian sendiri yang harus buka browser, cari tiket, bandingin hotel, booking restoran, bayar dan semuanya gitu. EA cuma kasih ide aja, eksekusinya tetap di tangan kalian. Di sini mulai kelihatan kan bedanya. Sekarang bayangin nih skenario lain misalnya. Kalian bilang ke EA nih, gue mau liburan ke Jogja 5 hari, budget gue segini, tolong urus. Terus kalian tinggal deh. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada email masuk. Tiket kertas sudah dipesan, hotel sudah di booking, restoran udah direservasi gitu. Itinerary-nya udah jadilah. Bahkan ada link pembayarannya. Nah, itu baru beda guys. Itu bukan EA yang jawab pertanyaan. Itu EA yang benar-benar ngerjain tugas. Disinilah konsep EA agent mulai masuk. Kalau EA biasa itu kayak pegawai yang nunggu perintah, kerjaan ini, kerjaan nono gitu, dia kerjain gitu, selesai. Tapi EA agent itu lebih mirip kayak manajer proyek lah, skala kecil. Dia dikasih tujuan, lalu dia mikir sendiri tuh. Oke, untuk sampai ke tujuan ini langkahnya apa ya? Pertama, itu biasanya kan cari data dia. Kedua, nyari opsi terbaik. Ketiga, ya jalanin. Keempat, cek hasilnya. Kalau gagal, dia akan looping tuh, dia cari lagi yang lain. Dan lucunya, cara kerjanya ini justru kayak ya, mirip banget sama orang kan. Ya, jadi kalau kalian disuruh bikin laporan besar misalnya kan, kalian nggak langsung ngetik pastinya. Biasanya kalian mulai dengan pertama kita ngumpulin data, lalu kita bikin grafik gitu. Terus kita bikin analisanya, bikin presentasi. Nah, itu kan jadi kayak proses berpikir gitu ya. Itu proses perencanaan. Jadi IA agent juga gitu. Bedanya semua terjadi secara digital guys. Dia punya semacam komponen lah dalam sistemnya dia. Ada yang tugasnya bikin rencana, ada yang tugasnya jalanin alat, ada yang nyimpan memori. Ya pastinya ada juga yang ngecek hasilnya sih. Jadi prosesnya bukan cuma sekali jalan tapi looping. Rencana, eksekusi, evaluasi, benerin, perbaikin gitu. Terus ulang-ulang terus. Makanya kadang orang nyebutnya tuh agentic loop. Dan di sini mulai kebayang sesuatu kan yang pastinya mulai menarik nih. Kalau EA cuma menjawab pertanyaan, dampaknya ya sebatas itu doang. Bantu nulis, bantu cari ide, bantu coding kalau programmer misalnya. Tapi kalau EA mulai bisa dikasih tujuan, terus dia sendiri yang cari jalan buat jalan keluarnya gitu. Itu levelnya udah beda guys. Lu bisa bayangin kali, misalnya ada EA yang dikasih tujuan optimalkan biaya logistik misalnya. Dia bisa ngambil data, terus bandingin vendor kan, terus analisis rute, kirim email misalnya. Email apa? Email negosiasi buat vendor gitu. Bikin laporan, ya semua otomatis lah. Atau misalnya riset science, dia dikasih tujuan gitu, misalnya temukan material yang lebih efisien nyerap karbon gitu. Jadi nanti dia bisa jalanin simulasi tuh guys, analisis datanya, analisis hasilnya, terus ngerancang eksperimen berikutnya gitu, terus-terusan looping berulang-ulang tanpa harus disuruh setiap langkah. Yang penting kita kasih tujuannya.
Tapi kan di sini jadi mulai ada pertanyaan yang menarik ya. Kalau AI mulai bisa bertindak sendiri nih, siapa yang bakal tanggung jawab? Kalau dia salah pesan tiket misalnya, atau kalau dia salah baca data, atau kalau dia ngambil keputusan yang ngerugiin. Nah, di sini tuh muncul diskusi besar di dunia AI tentang keamanannya, pengawasannya, batas otonominya ibaratnya. Karena semakin pintar sistemnya, semakin penting juga ya kontrolnya juga. Tapi kalau kita mundur sedikit nih dan lihat gambaran besarnya nih, sebenarnya konsep itu bukan hal yang baru, guys. Jadi banyak teknologi hebat di dunia ini itu dibangun dari prinsip yang kayak gitu yang sama. Gimana caranya mencapai tujuan. Jadi dikasih tujuan buat nyusun rencana, terus pakai alat deh. Jadi ketika kondisi berubah, itu sebenarnya definisi dari kecerdasan yang berguna gitu kan. Jadi lain kali kalian kalau dengar istilah AI agent nih, jangan bayangin chatbot yang lebih cerewet lah gitu, atau bayangin sesuatu yang diam-diam kerja di belakang layar, dikasih misi, lalu mulai cari cara nyelesainnya. Dan mungkin kita sekarang sedang masuk ke fase baru AI, bukan lagi sekedar alat gitu, tapi sistem yang benar-benar bisa ngejalanin kerjaan. Kalau AI sudah bisa dikasih tujuan lalu jalanin tugasnya sendiri, peran manusia nanti bakal berubah jadi apa? Nah itu mungkin akan kita bahas di video berikutnya, guys. Oke, assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة